Bakayoko siap potong gaji demi hijrah ke AC Milan. Bakayoko nampaknya tinggal selangkah lagi mengamankan transfer kembalinya ke Rossoneri yang sudah tidak sabar mendatangkan gelandang bertahan baru untuk menyempurnakan lini tengah mereka. Negosiasi dengan The Blues telah memasuki tahap serius. Gelandang 26 tahun tersebut bahkan sepakat memotong gajinya dari 3 juta euro atau 48 miliar menjadi 2,5 juta euro atau setara dengan 40 miliar per tahun. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, akan tetapi ada kendala lain yang mungkin akan menghambat transaksi. Milan diketahui ingin mencapai titik temu dengan Chelsea terkait biaya transfer peminjamannya musim panas ini. The Blues dikabarkan meminta biaya pinjam sebesar 1,5 juta euro atau setara dengan 24 miliar dan pilihan pembelian di angka 20 juta euro atau setara dengan 320 miliar. Sementara itu, Rossoneri hanya bersedia membayar tak lebih dari 10 juta euro atau setara dengan 160 miliar. Masih perlu dilihat apakah kesepakatan nantinya akan benar-benar terjalin, meskipun ada optimisme yang berhembus dari kedua belah pihak saat transaksi tersebut. Rossoneri sendiri terpaksa memasang Rade Krunic dalam pertandingan melawan Sampdoria Selasa dini hari lalu sebagai pivot ganda lantaran kondisi Ismail Bennacer belum sepenuhnya fit. Sehingga tak diragukan lagi mereka memang perlu pemain baru di area tersebut dengan Bakayoko dianggap sebagai sosok ideal. Pemain internasional Bosnia setidaknya tidak bermain buruk, tetapi ia bukanlah seorang gelandang bertahan. Kelebihan Maignan perkaya strategi Pioli di AC Milan. Penjaga gawang Mike Maignan menjadi salah satu pemain terbaik AC Milan pada giornata perdana Serie A Liga Italia musim 2021-2022. Armada Rossoneri bertemu tuan rumah Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris, Genoa Selasa dini hari. Kubu tamu menang 1-0. Maignan tak hanya piawai dalam menjaga areanya, namun beberapa kali ia juga aktif terlibat saat Rossoneri membangun serangan. Pelatih Milan Stefano Pioli menyadari hal itu. Mike memiliki umpan panjang yang kuat dan akurat. Sekarang, kami memiliki opsi baru, kata Pioli. Menurut Pioli, kelebihan sang kiper bisa sangat berguna di pertandingan tertentu. Allenatore tersebut selalu mengatur timnya untuk menguasai permainan. Tentu saja, tidak setiap saat strategi tersebut diterapkan. Jika bertemu lawan dengan kualitas yang lebih mumpuni, Pioli bisa memaksimalkan peran Maignan saat merancang serangan balik. Jika lawan kami menekan tinggi di lapangan, kami bisa menggunakan solusi ini, ujarnya. Di lini depan, Milan memiliki striker kuat yang siap menyambut umpan panjang dari lapangan. Ada Zlatan Ibrahimovic juga Oliver Giroud. Pada intinya, Pioli puas melihat performa Maignan. Kiper Prancis itu tidak menunjukkan kegugupan di partai resmi perdananya bersama Rossoneri. Maignan tampil cekatan, menggagalkan sejumlah peluang tuan rumah. Kini, penggemar Il Diavolo mulai bisa melupakan Gianluigi Donnarumma. Maignan menandatangani kontrak jangka panjang bersama AC Milan, tepatnya selama 5 tahun ke depan. Itu berarti, sang portire bisa berada di San Siro hingga Juni 2026. Menarik, dinantikan bagaimana sepak terjang pelapis Hugo Lloris di timnas Prancis itu sepanjang musim ini bergulir. Inisiasi kontak dengan PSG. Sarabia jadi target konkret AC Milan. Rossoneri berhasil mengawali Serie A musim ini dengan baik usai mengalahkan Sampdoria pada giornata pertama di Marissa yang semakin membangkitkan aura positif dan optimisme terhadap klub yang tengah berupaya mengembalikan kejayaan masa lalu mereka tersebut. Sementara itu, manajemen masih fokus pada bursa transfer dan belakangan ini mulai dikaitkan dengan Sarabia. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Milan telah mengarahkan radar mereka terhadap pemain internasional Spanyol tersebut untuk memperkuat sayap kanan lini serang mereka. Ia juga bisa bermain sebagai gelandang serang dan bisa didatangkan dengan status pinjaman, yang menjadi nilai tambah menggiurkan bagi raksasa Serie A tersebut. Kini, Simon Cristau dan Radio Rossoneri memberi konfirmasi bahwa Il Diavolo telah menginisiasi kontak dengan PSG terkait gelandang serang 29 tahun tersebut. Kedua belah pihak saat ini sedang berupaya mempelajari kemungkinan transfer pinjaman. Mengingat biaya transfer tampaknya masih akan dilibatkan. Masih perlu dilihat apakah Milan bakal mampu mengamankan servis Sarabia dari PSG pada bursa transfer musim panas ini. Namun,
Tak diragukan lagi ia akan menjadi rekrutan bagus bagi klub ini lantaran ia mampu memainkan semua posisi di trio serangan tim. Terlebih dengan pengalaman yang dimilikinya di panggung besar. Pioli punya rencana jelas soal posisi Kalulu di AC Milan. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, Kalulu merupakan salah satu alasan Rossoneri seharusnya tidak memiliki kendala serius di sayap kanan pertahanan mereka. Sang pemain bisa diturunkan sebagai bek kanan pilihan ketiga jika diperlukan mengingat David Calabria dan Alessandro Florenzi sudah mengisi posisi tersebut di skuad. Tidak hanya itu, bintang muda Prancis tersebut juga pernah bermain sebagai bek tengah di Lyon bersama tim nasional Prancis di Olimpiade Tokyo 2020 musim panas ini dan bahkan bersama Milan sehingga ia akan menemani Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Alessandro Romagnoli, dan Matteo Gabbia sebagai salah satu pilihan di area tersebut. Pada musim pertamanya di San Siro, bek 20 tahun tersebut telah memainkan 13 penampilan di Serie A dan bahkan mampu mempersembahkan gol dalam laga tandang melawan Genoa. Dan Pioli pun berpikir memiliki wild card yang bisa diandalkan dengan tetap melibatkannya di skuad Rossoneri. Kalulu didatangkan Milan pada Marseille musim panas 2020 kemarin saat kontraknya bersama Lyon. Ia merupakan salah satu rekrutan yang sejalan dengan garis kebijakan Elliott. Manajemen di klub, yakni berusia muda, harga terjangkau namun memiliki potensi besar. Pioli pun berharap ia dapat terus berkembang dan menjadi andalan timnya saat masa-masa krisis seperti yang dialaminya musim lalu.